Yesus itu firman-Nya Allah, dia Allah karena dia sejak kekal berada di dalam Allah sebagai firman, sehingga ambil bagian di dalam kodrat ilahinya Allah. Allah dan Tuhan dalam konteks Kristen harus dibedakan. Allah itu gelar keilahian dari Sang Bapa yang juga diberikan kepada firman, karena firman itu satu dengan Bapa, tapi Tuhan itu gelar untuk Yesus Kristus sebagai Mesias yang dimuliakan. Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selamat datang kembali di Diaspora Talkshow, tempat kita menggali kebenaran dengan hati terbuka dan pikiran yang tajam. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang sering sekali ditujukan kepada umat Kristen, terutama oleh teman-teman kita Muslim. Kalau Yesus memang Tuhan, kenapa dia tidak pernah bilang langsung, "Aku Tuhan, sembahlah aku"? Hari ini kita akan menggali bersama bukan hanya apa yang Yesus katakan, tetapi juga siapa dirinya yang ditunjukkan melalui tindakan, nubuatan, dan konteks budaya Yahudi di masa itu. Bersama kita sudah hadir narasumber yang sangat spesial nih, Romo Episkop Dr. Daniel Biantoro, mantan Muslim, pemimpin tertinggi Gereja Ortodok Indonesia, alumnus The Holy Cross Greek Orthodox School of Theology di Boston dan studi lanjut di Ohio State University, Amerika Serikat. Salam Romo, apa kabar? Salam, apa kabar? Sehat ya Romo ya, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Ini kesempatan yang sangat baik, kita boleh kembali bincang-bincang di Diaspora TV ya Romo ya. Baik, sebelum kita mulai bincang-bincang kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu, kembali kami boleh kembali berbincang-bincang dengan Romo Daniel, membahas sesuatu yang begitu penting, baik dalam iman kami maupun wawasan kami tentang Yesus Kristus. Tuhan berikan hikmat kepada Romo dan Tuhan memberkati semua kru yang ada, biarlah ini semua boleh mendatangkan kebaikan dan pencerahan bagi para pemirsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lover, jika nanti Anda diberkati oleh talkshow ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Dan bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang di Diaspora TV. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Baik, mari kita memulai diskusi kita. Romo, ada satu pertanyaan yang sering kita dengar dan ini jadi polemik, tapi sayangnya kadang-kadang orang Kristen juga kurang lancar untuk menjelaskan. Benarkah Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan? Tidak benar. Tidak benar ya. Coba kita baca dari Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu apa itu? Dan juga permasalahannya adalah di luar sana. Ketika mereka berbicara Tuhan artinya Allah, kalau Allah artinya Tuhan. Padahal dalam Alkitab ketika Yesus menyebutnya dirinya Tuhan, tidak otomatis artinya Allah. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa sebutan Allah dan Tuhan itu beda. Dan ini tidak henti-hentinya saya ulangi supaya saudara sendiri tidak terjebak pada pertanyaan-pertanyaan yang akan menyulitkan saudara. Maka saudara harus mematrikan dalam pikiran saudara bahwa dalam Alkitab, Perjanjian Baru terutama, sebutan Allah dan Tuhan itu artinya beda. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi menurut ayat ini Yesus itulah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari Allah yang telah membangkitkan dia yang Tuhan itu dari antara orang mati. Jadi penggunaan kata Allah dan kata Tuhan dalam ayat ini jelas beda.
Allah adalah yang membangkitkan Yesus, Yesus yang adalah Tuhan. Teruskan kita baca dari 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Ya kan? Kalau Allah dan Tuhan artinya sama, ayat ini tidak masuk akal. Allah kok membangkitkan Tuhan itu maksudnya apa? Ya, jadi di sini Allah itu menunjuk Sang Bapa dan Tuhan itu menunjuk Yesus, gelar untuk Yesus. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kita baca juga di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, satu Allah yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Satu Tuhan yaitu Yesus. Jadi jelas kalau begitu Alkitab membedakan Allah itu adalah untuk Bapa, Tuhan itu adalah untuk Yesus. Dan yang membuat Yesus jadi Tuhan ya Bapa ini. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Allah Kristus. telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Nah, ini harus dibedakan. Nah, kalau gitu artinya apa sih Tuhan dan Allah itu? Kalau Allah itu menunjukkan identitas ilahi dari penyandang nama ini. Dan jelas Allah itu adalah satu dan itulah Bapa. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, di dalam Bapa ini sejak kekal, ada firman-Nya yang tanpa awal dan tanpa akhir. Oleh karena itu, Yesus mengatakan demikian. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, mengapa? sebab aku keluar dan datang dari Karena Allah. dia keluar dari Allah. Yang keluar dari Allah ya tentunya sisi ilahinya. Kalau sisi manusianya keluarnya dari Maria. Kalau dia keluar dari Allah berarti tadinya di dalamnya Allah. Berarti di dalam Allah itu sejak kekal adalah yang nanti ketika terjadi manusia namanya Yesus itu. Siapa dia? Itulah firman Allah. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya, jadi sebaiknya diterjemahkan pada mulanya sudah adalah firman itu. Enarchi in. Ini sudah ada artinya. Enarchi in ologos. Pada mulanya sudah adalah firman itu. Sebab kalau firman itu baru ada pada mulanya berarti dia ciptaan. Sebab pada mulanya itu adalah awal dari ciptaan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu pada mulanya. Padahal Yesus mendahului pada mulanya ini. Kita baca dari Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia Nah, ada. sebelum dia ada, dia sudah eksis di hadirat Bapa atau di dalam Bapa. Makanya di dalam Kolose pasal 1 ayat 17 dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Berarti kalau gitu dia bukan baru ada pada mulanya. Dia telah ada pada mulanya. Mendahului pada mulanya itu. Nah, dalam arti inilah dia Allah. Sebagai firman-Nya Allah yang satu di dalam Allah. Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama di mananya? Di dalamnya tadi. Karena dia mengatakan dia keluar dari Allah. Dan firman itu adalah Allah. Karena dia berada satu di dalam Allah, maka dia ambil bagian di dalam kodrat Allah yang sama, yaitu kodrat ilahi. Jadi firman-Nya Allah itu mempunyai kodrat yang sama dengan Allah. Contohnya gini, kalau saudara di luar sana tidak kenal saya, siapa saya, tadi tidak dikenalkan oleh Pak Heru, lalu saudara mendengarkan suara saya selama 1 jam ini nanti ke depan. Pastilah akhirnya di dalam diri saudara mempunyai gambaran tentang saya melalui kata-kata saya. Orang ini pinter, orang ini bodoh, orang ini menyenangkan, orang ini membosankan, orang ini rendah hati, orang ini tinggi hati. Semuanya ini akan terpancar dari kata-kata saya. Jadi kata-kata saya itu identik dengan saya, dengan sifat-sifat saya. Oleh karena itu kata-kata saya adalah saya.
Nah, atau contoh lagi, saya ke rumah Pak Heru suatu hari. Karena senang ngomong-ngomong sampai lama, ya memang saya belum pernah ke rumah Pak Heru. Sampai ketika pulang Alkitab saya ketinggalan. Baru di tengah jalan di mobil saya ingat, oh Alkitab saya ketinggalan di rumah Pak Heru. Saya telepon, yang terima Bu Marta istrinya. Bu Marta, Pak Heru ada. Oh tunggu ya Romo. Pak, apa? Ada telepon. Pak Heru tanya, siapa? Bu Marta tidak mungkin mengatakan suara gitu, enggak. Bu Marta mengatakan Romo Daniel. Padahal itu suara saya. Suara saya identik dengan diri saya. Firman Allah identik dengan Allah. Tapi suara saya bukan wujud saya ini. Wujud yang pakai jubah hitam dengan berselempangkan merah, pakai topi, bukan ini. Suara saya yang saudara dengar ini. Ya kan? Meskipun suara saya ini identik dengan saya, tapi bukan wujud saya ini. Demikianlah meskipun firman-Nya Allah itu adalah Allah, dia bukan Bapa. Makanya yang jadi manusia bukan Bapa jadi manusia. Enggak ada Alkitab mengatakan Bapa jadi manusia itu. Yang jadi manusia adalah firman Allah, dan firman Allah ini karena tadinya di dalam Allah lalu keluar dengan Allah, seolah-olah dikandung oleh Allah lalu dilahirkan Allah. Kalau dalam dunia fisik yang dikandung lalu dilahirkan itu namanya anak. Oleh karena itu firman-Nya Allah yang ada dalam Allah lalu keluar dari Allah inilah disebut anak Allah. Karena Allah hanya satu, firman-Nya hanya satu pula. Oleh karena itu karena firman itu disebut anak dan anak cuma satu, maka istilahnya anak tunggal. Meskipun ada sosok-sosok lain dalam Alkitab disebut anak Allah, malaikat disebut anak Allah, Adam juga disebut anak Allah. Mesias nanti akan lahir disebut anak Allah, Mazmur 2 ayat 7. Tapi mereka tidak membuat Yesus bukan anak tunggal. Karena mereka anak Allah bukan dalam arti firman yang satu-satunya yang keluar dari Allah. Anak Allah yang artinya firman yang satu-satunya yang keluar dari Allah, ya cuma Yesus itu. Itulah sebabnya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi siapa sebagai anak tunggal Bapa? Firman ini. Firman itulah anak tunggal Bapa. Kita baca juga di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Ya, kalau di pangkuan jangan dibayangkan Allah punya kaki lalu bersila, terus ada anaknya di pangku di persilanya. Bukan, Allah tidak punya tubuh. Ini adalah gambaran kedekatan antara firman dengan Allah. Karena di pangkuannya jadi dekat dengan detak jantungnya bapaknya, kalau gambarnya di manusia dekat dengan rangkulan Bapa, yang artinya dia di dalamnya Allah itu. Jadi yang disebut anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa ini, itulah firman. Dan melalui firman ini, Allah menciptakan dunia. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Terus? Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, karena firman itu disebut anak, maka dikatakan pula Allah menjadikan segala sesuatu melalui anak ini. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Dengan perantaran anaknya, yaitu firman-Nya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia. Oleh anak ini. Allah telah menjadikan alam Allah semesta. telah menjadikan alam semesta. Jadi kalau begitu, Yesus itu firman-Nya Allah, Dia Allah karena Dia sejak kekal berada di dalam Allah sebagai firman, sehingga ambil bagian di dalam kodrat ilahinya Allah. Maka Dia disebut Allah, tapi bukan Bapa, tapi firman. Nah, akhirnya Dia jadi manusia. Setelah Dia jadi manusia, Dia menyelesaikan karya penebusannya, lalu diangkat dalam kemuliaan. Coba kita baca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 32-33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya ditinggikan duduk di sebelah kanan Allah.
Sesudah bangkit, dia duduk di sebelah kanan Allah, ditinggikan. Dan ini juga kita baca dari Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Ia Allah adalah cahaya kemuliaan Allah. dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Nah, bagaimana dia mengadakan penyucian dosa? Melalui penyalipannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, lalu naik ke surga. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang ia tinggi. duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Dan di sana dia diberi segala kuasa. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala." Kepadaku telah diberikan, karena diberikan berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Sang Bapa itu. segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kalau orang diberi kuasa namanya apa? Penguasa. Kalau orang diberi segala kuasa artinya apa? Dia artinya Sang Maha Penguasa, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan. Jadi istilah Tuhan itu adalah gelar kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai Mesias yang telah dimuliakan. Ya, jadi gelar kemesiasannya ini sebagai raja. Maka dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 16, Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Tuhan segala Tuhan inilah Tuhan itu. Makanya dikatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Jadi Kristus. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan, artinya menjadi yang diberi segala kuasa di surga dan di bumi, menjadi Tuhan di atas segala Tuhan tadi. Dan itu pula yang ditegaskan lagi dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Allah sangat meninggikan dia. Di mana? Duduk di sebelah kanannya tadi. dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala Nama nama, di atas segala nama itu apa? supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, Terus? dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah nama segala nama itu, nama gelar Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. ya, jadi gelar Tuhan itu untuk Yesus, bukan untuk Bapaknya itu sendiri. Meskipun kekuasaan sebagai Tuhan itu ya memang miliknya Bapa, tapi itu diserah kuasakan kepada Yesus sebagai Mesias. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Iya kan? Bapa, Tuhan, langit dan bumi. Tapi ketuhanan Bapa, kekuasaan Bapa ini demi untuk memuliakan firman-Nya yang jadi Mesias, yang menjadi manusia ini, maka itu diserahkan kuasa kepada Yesus. Segala kuasa diserahkan kepadaku. Dan kuasa itulah Tuhan. Makanya ketuhanan Bapa itu dijalankan oleh Mesias itu, dijalankan oleh Yesus Kristus itu. Nah itulah makanya sekarang kalau kita berbicara tentang Allah dan Tuhan dalam konteks Kristen harus dibedakan. Allah itu gelar keilahian dari Sang Bapa yang juga diberikan kepada firman, karena firman itu satu dengan Bapa, tapi Tuhan itu gelar untuk Yesus Kristus sebagai Mesias yang dimuliakan. Berarti sangat jelas sekali ya, tidak hanya Yesus mengaku dirinya Tuhan, tetapi dari data yang dijelaskan oleh Romo Daniel, jelas sekali Alkitab menegaskan Yesus adalah Tuhan. Itu ya Romo ya? Iya. Lalu mengapa kalau Yesus adalah Tuhan, ini ada orang yang suka bertanya juga toh Romo, mengapa kalau Yesus Tuhan, dia tidak berkata sembahlah aku? Di mana ada sebenarnya Yesus yang memulai memasalahkan ini adalah Ahmad Didat dulu yang dari Afrika itu. Oh iya. Lalu ditiru oleh Zakir Naik, akhirnya ditiru oleh para polemikus yang lain.
Kalau itu permintaannya hanya karena kalau Yesus mengatakan saja aku percaya dia Tuhan. Karena Yesus tidak mengatakan aku tidak mengatakan. Saya juga ingin tanya kalau begitu. Kalau itu syaratnya bahwa kita mengakui Yesus harus mengatakan sesuatu, saya juga minta syarat buktikan dalam Quran bahwa Yesus mengatakan dari mulutnya sendiri, aku hanya manusia biasa, jangan sembah aku. Ada enggak? Kalau dalam Quran ada kata-kata, aku hanya manusia biasa, aku hanya seorang nabi, jangan sembah aku. Ada enggak? Ya kalau enggak ada, kenapa aku harus percaya dia hanya sekedar nabi dan tidak menyembah dia? Nah, tapi dalam Alkitab ada pengakuan bahwa dia itulah Tuhan dalam pengertian Allah ini ya. Karena dalam agama Islam Allah dan Tuhan sama saja. Kalau dia mengatakan dalam pengertian Allah dan orang harus menyembah dia, ada tapi bukan dalam kata-kata yang persis seperti ini. Tapi artinya sama. Kita baca dalam Yohanes 5, 22-23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Penghakiman itu haknya Allah tapi diserahkan kepada anak, kepada firman. Berarti anak itu menjalankan karya keilahian Bapa. Ya kan? Supaya semua orang menghormati anak. Semua orang menghormati anak. Sama seperti mereka. Sama seperti mereka menghormati Bapa. Orang menghormati Bapa itu dengan apa? Dengan menyembah. Jadi kalau begitu, kalau Yesus menuntut orang menghormati dia sama seperti menghormati Bapa, berarti Yesus menuntut orang untuk menyembah dirinya. Dengan kata lain, dia mengatakan aku ini Allah, sembahlah aku. Ngerti bahasa enggak? Kalau ngerti jelas di situ. Coba baca ayat lain itu, ayat 23 tadi. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, ada Bapa yang mengutus dia. Lah, dia hanya diutusan saja. Tunggu dulu. Diutus dalam arti apa? Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Nah ini diutusnya dari surga. Mana ada manusia biasa diutus dari surga? Ada yang mengatakan, oh Adam kan dari surga. Tapi kan dia bukan diutus, dia diusir malahan. Dan itu bukan di Alkitab. Adam tidak di surga di Alkitab. Itu kan narasi Quran. Dalam Alkitab, Taman Eden itu di bumi ini, bukan di surga. Jadi kebenaran Alkitab ya dilihat dari kebenaran Alkitab, jangan kitab suci lain. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Mengapa? Bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya karena dalam Allah itu hanya satu kehendak. Satu kehendaknya Bapa itu juga kehendaknya Putra. Maka Sang Putra tidak bisa mempunyai kehendak yang berbeda dari kehendak Bapa. Sebab kalau Putra itu punya kehendak yang berbeda dari kehendak Bapa, berarti ada dua kehendak yang berbeda, berarti ada dua Allah. Dan kita tidak percaya itu. Kehendaknya Sang Bapa ya kehendaknya Sang Putra, karena hanya ada satu Allah. Dalam satu Allah ada satu kehendak. Jadi diutusnya itu bukan hanya sebagai rasul. Diutusnya itu sebagai firman yang turun menjadi manusia yang asalnya dari surga. Jadi jelas sekali ayatnya ya, bahwa kalau mau menuntut di mana ayat yang mengatakan Yesus berkata sembahlah aku. Ternyata ayatnya sebenarnya sangat menjelaskan sekali ya. Iya. Nah ini kan Yesus Tuhan. Tetapi kenapa dalam banyak catatan di Alkitab ya kita suka membaca Yesus itu sering menyebut dirinya anak manusia. Sebenarnya kalau anak manusia artinya apa? Ya kita lihat apa pernyataan Yesus tentang anak manusia itu dulu. Matius pasal 26 ayat 63 sampai 65. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Terus? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan. Jadi ketika ditanya apakah engkau Mesias, jawabannya engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Dan ini merujuk kepada anak manusia yang dilihat Nabi Daniel
Di dalam Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Ada seorang seperti, berarti bukan betul-betul anak manusia. Anak manusia datangnya dalam awan-awan di langit. Dalam perjanjian lama, ketika ada penglihatan awan, kelihatan angin, kelihatan api, itu selalu tanda dari kehadiran Allah. Nah ini ada seperti anak manusia, tapi datangnya dalam awan-awan di langit. Berarti yang seperti anak manusia itu sebenarnya sosok ilahi. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Ya. Dan ia dibawa ke yang lanjut hadapannya. usianya itu adalah berbicara tentang keilahian Kristus yang kekal. Karena Allah Bapa tidak pernah dilihat oleh siapapun. Jadi ini bukan gambaran Allah Bapa. Ini berbicara tentang keilahian Kristus yang kekal. Terus? Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan berarti musnah. anak manusia datang dalam awan yang punya kuasa ini adalah Mesias itu. Jadi ketika dia menyebut dirinya sebagai anak manusia, maknanya ada dua. Menekankan kemanusiaannya bagi orang yang tidak percaya. Menekankan keilahiannya sebagai Mesias bagi orang yang percaya. Jadi lihat konteksnya ya, Ya. berarti ya. Nah kalau Yesus berbicara tentang hal-hal seperti itu, tentu saja kan mengejutkan orang-orang Yahudi di masa itu. Bagaimana orang-orang Yahudi menanggapi perkataan-perkataan Yesus? Ya makanya dia mau dilaporkan ke Pilatus lalu disalib itu. Menolak berarti Menolak kan? Iya. ya? Ya tidak percaya ya. Iya. Alasan utamanya biasanya kenapa sih Romo kok orang Yahudi menolak Yesus padahal Ya mereka karena merindukan idenya Mesias? tentang Mesias itu beda dengan apa yang dijanjikan oleh Yesus. Bagi orang Yahudi, Mesias adalah anak Daud. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Apabila umurmu sudah genap, Ini Nabi Nathan yang mengatakan kepada Nabi Raja Daud. dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, Makanya kalau kamu sudah tua dan mati maksudnya. maka aku akan membangkitkan Nah, keturunanmu, ini yang dimaksud. Terus? yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ya berarti anak Daud ini akan menjadi raja. Terus? Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk Sepintas lalu ini selama-lamanya. seperti digenapi dalam Salomo. Tapi kita dikatakan aku akan mengangkatkan tahta kerajaannya selama-lamanya. Ternyata bukan, sebab kerajaan Salomo tidak selama-lamanya. Salomo akhirnya berdosa, akhirnya dinyatakan kerajaannya akan pecah jadi dua. Dan itu terjadi ketika Salomo mati dan anaknya Rehabiam menjadi raja. Akhirnya kerajaan yang didirikan Daud pecah jadi dua, kerajaan utara atau kerajaan Israel atau Samaria, dan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem yang diperintah semua anak-anak Daud. Berarti kalau gitu raja yang dijanjikan itu bukan anak Daud yang pernah ada dalam sejarah, karena raja ini kerajaannya akan selama-lamanya. Kalau kerajaannya akan selama-lamanya berarti rajanya juga harus raja yang selama-lamanya. Artinya kerajaannya tidak bisa hancur, tidak bisa musnah, rajanya tidak bisa mati. Dan itulah Mesias. Jadi orang Yahudi menolak karena sebenarnya mereka gagal memahami siapa Mesias. Ya, bagi mereka Mesias itu raja. Iya. Ada Mesias anak Daud, ada Mesias anak Yusuf, kata mereka. Ya, makanya perkataan Yesus yang mengarah bahwa dia adalah Tuhan itu dianggap menghujat. Karena dalam budaya Yahudi kan mungkin ini mengganggu sekali bagi mereka ya. Ya Jadi tentunya, apakah dan mereka menyatakan mengharapkan Mesias anak Daud itu datang untuk menjadi raja, mengusir bangsa Romawi dan menjadikan bangsa Yahudi menjadi bangsa yang akan dapat mengalahkan bangsa-bangsa lain. Makanya di dalam Yohanes 6 ayat 15 dikatakan, Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, nah itulah. ia menyingkir pula ke gunung seorang Yesus diri. tidak mau, bukan itu kerajaannya.
Ya Mesias, dia raja, tapi bukan model itu. Makanya dia mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah itu. Terus? Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Berarti Yesus memang raja, mengaku raja, tapi bukan dari dunia ini. Maka ketika orang Yahudi datang untuk memaksa dia jadi raja, dia menolak. Dan ini yang tidak diterima oleh orang Yahudi. Oleh karena itu ketika Yesus datang malah mati dihukum orang Romawi. Meskipun bangkit lagi, padahal dalam pemikiran orang Yahudi, Mesias itu datang untuk memimpin orang Yahudi melakukan peperangan melawan orang Romawi, tetapi tidak terjadi demikian, maka mereka mengatakan pasti ini bukan Mesias. Oleh karena itu mereka menolak Yesus, orang yang disalibkan, sebagai Mesias. Karena mereka mengharapkan Mesias yang datang sebagai anak Daud, sebagai panglima yang akan menuntun orang Yahudi untuk berperang melawan bangsa Romawi waktu itu. Kalau begitu kan kita kembali ke tentang keilahian, ketuhanan Yesus Kristus ya. Tindakan Yesus mengampuni dosa, dia kan beberapa kali mengatakan mengampuni, memberikan pengampunan dosa. Apakah ini juga merupakan klaim keilahiannya, termasuk mujizat-mujizat yang dilakukan? Tentunya, terutama dengan bukti bahwa ketika dia mengampuni orang sekaligus menyembuhkan dari kelumpuhan dalam Matius 9 itu, ya dia menyatakan diri sebagai yang ilahi. Nah, mujizat-mujizatnya itu adalah sebagai tanda. Simea kalau di dalam bahasa Yunani, ot di dalam bahasa Ibrani, atau ayat di dalam bahasa Arab. Jadi itu ayat yang menyatakan siapa dia itu sebagai firman, dan itu menunjukkan keilahiannya. Maka semua mujizat-mujizat Yesus itu bukannya sekedar untuk pameran kekuasaan, sebagai tanda pewahyuan penyataan diri Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes 2 ayat 11. Setelah dia menjadikan mujizat anggur di Kana. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Jadi mujizat itu adalah tanda bagi Yesus. Bukan hanya sekedar pameran kekuasaan. Tanda apa? Tanda sebagai yang menyatakan yang ilahi. Anak tunggal Allah itu yang menyatakan dia. Coba kita baca dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Aha. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, menyatakannya melalui apa? Melalui ajarannya, melalui hidupnya, melalui mujizatnya. Itu penyataan, itulah tanda tadi. Jadi mujizat-mujizat itu menyatakan keilahiannya memang. Dan tadi apa yang dikatakan, kemudian apa yang dilakukan Yesus, berbagai mujizat itu ada yang bisa langsung melihat ini bukti bahwa Yesus itu Tuhan yang layak untuk disembah. Ini para rasul dan para pengikut awal kan melakukannya itu. Sementara orang Yahudi yang lain tidak percaya. Yesus bukan dianggap sebagai ilahi karena mujizatnya. Tandanya itu sebagai tanda saja. Jadi bukan karena mujizatnya dia itu ilahi. Makanya polemikus mengatakan kalau Yesus itu Tuhan dikarenakan lahir tanpa bapak, Adam lebih hebat lagi. Dia lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Kenapa dia bukan Tuhan, bukan Allah? Mujizatnya itu bukan penyebab dia menjadi Allah. Karena dia Allah lah, maka dia bisa melakukan mujizat itu. Jangan dibalik-balik. Dan para pengikut awalnya ya, orang-orang Kristen mula-mula melihat itu ya. Ya melihat itu. Ya, dan gitu. makanya mereka percaya dan menyembah Yesus. Iya. Puji Tuhan bagi kita semua kalau bisa melihat kebenaran ini seperti orang-orang Kristen mula-mula ya. Mungkin bagi banyak orang masih sulit, tetapi ketika kita bisa melihat Yesus, itu ternyata dia penebus dosa dan Tuhan yang layak disembah, itu pekerjaan Roh Kudus, kita harus percaya, kita bersyukur sudah melewati. Jadi kalau mereka mengatakan, kalau hanya karena mujizatnya dia dianggap Tuhan, kenapa Adam yang lahir tanpa bapak, tanpa ibu tidak dianggap Tuhan? Elia yang dapat membangkitkan orang mati tidak dianggap Tuhan. Ya, Elisa yang dapat menyembuhkan air yang beracun tidak dianggap Tuhan. Ya, masalahnya bukan mujizat terpisah itu membuat orang diangkat jadi Tuhan, tidak.
Kalau memang nabi-nabi itu mau dianggap Tuhan, tunjukkan bukti dia bisa bangkit dari mati, dia bisa lahir tanpa bapak manusia, itu secara serentak. Kalau satu lalu mereka dianggap bahwa itu bukti ketuhanan, ya enggak. Karena orang Kristen pun tidak mengangkat Yesus Tuhan dari akibat mujizatnya yang ini, yang itu. Tapi keseluruhan mujizat itu menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan penyebab dari pengangkatannya sebagai Tuhan. Jadi kita bukan orang Kristen yang mengangkat Yesus Tuhan. Enggak. Memang dia menunjukkan, dan dia membuktikan, itu menyatakan dirinya tadi. Maka mujizatnya disebut ayat, disebut sebagai tanda. Ya. Kembali tadi ada menarik tadi Romo tentang pernyataan Yesus. Apa maknanya ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu? Ya, itu kita lihat di dalam bahasa aslinya. Ego keopatir en esmen. Aku dan sang Bapa en. Di dalam bahasa Yunani, kata benda itu punya jenis kelamin. Termasuk angka. Jenis kelamin jantan, kalau angka 1 itu ace. Jenis kelamin betina untuk angka 1 itu mia. Jenis kelamin netral kalau angka 1 itu ed. Dan ketika Yesus mengatakan ego keopatir, aku dan sang Bapa en, artinya satu. Ini ada kesatuan antara keduanya di dalam hal-hal yang netral. Beda, kalau ego keopatir is, artinya aku dan Bapa sama. Karena itu menunjuk angka jantan, berarti sama jantannya istilahnya, berarti aku dan Bapa sama saja. Tapi karena ini adalah ego keimi ed esmen, dan kata esmen ini dalam bahasa Yunani artinya wia, kami adalah. Itu ada dua, bukan satu, karena ada kata kami di situ. Nah kalau gitu kesatuannya terletak di mana? Nah dijelaskan ayat 33. Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Ini dia yang netral itu, kodrat ilahinya yang sama, yang satu. Karena Yesus adalah firman-Nya Allah yang tinggal dalam Allah. Dan kodrat ilahi yang dimiliki Bapa, dimiliki Allah, juga dimiliki oleh firman-Nya. Maka dia mengatakan aku dan Bapa adalah N, adalah satu di dalam kodrat ilahinya. Dari penjelasan Romo ini sebenarnya ini memberi pencerahan ya, beberapa istilah yang kadang-kadang disalahpahami nih tentang siapa Yesus ya. Kira-kira menurut Romo gimana ya? Kenapa ada sebagian teman-teman kita termasuk yang Muslim itu tetap sulit menerima atau menolak pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya karena di dalam kitab suci mereka belum sudah ditolak dulu. Di dalam surat Al-Maidah ayatnya yang ke-72. Laqad kafaro ladzina qalu innallaha huwa al-masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Nah, sebagai orang Muslim yang baik tentunya sebelum dia percaya informasi yang lain, dia harus percaya dulu informasi dari kitab sucinya. Dan kitab sucinya terlebih dahulu mengatakan telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal orang Kristen tidak mengatakan begitu. Allah adalah sang Bapa itu. Al-Masih putra Maryam itu Tuhan bukan dalam arti Allah. Tuhan dalam arti Mesias yang dimuliakan dan diberi segala kuasa, kan gitu. Jadi kalau begitu kesulitan dari saudara-saudara ini tidak percaya Yesus Tuhan, ya karena kitab sucinya mengatakan begitu, dan karena mereka tidak tahu apa yang dipercaya orang Kristen mengenai itu. Jadi tidak coba memahami tidak ya pokoknya karena ini firman Allah, ini yang paling benar ya, sudah titik. Dan itu juga kadang-kadang juga diperluas lagi, orang jadi menolak begitu karena menganggap keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan itu kan bertentangan dengan konsep tauhid. Menurut Romo gimana, Romo? Ya enggak lah, karena iman Kristen itu tidak menyembah Tuhan yang lain. Dan karena Tritunggal dalam Alkitab itu
ditafsirkan secara beda di dalam Al-Quran. Coba kita surah 5 ayatnya yang ke-116. Wa'id qallallahu. Dan ingatlah ketika Allah berkata, Ya Isa ibnu Maryam, wahai Isa anak Maryam, a'anta qultu linnasi, apakah engkau yang berkata kepada manusia, takhiduni wa ummi, ambillah aku bersama ibuku ilahaini, sebagai dua orang ilah min dunillah, di samping Allah. Kan nggak ada orang Kristen percaya begitu. Jadi berdasarkan ayat ini seolah-olah orang Kristen itu percaya bahwa Allah itu adalah Yesus, lalu Maria, lalu Allah. Ya ini bukan Tritunggal itu. Itu nggak pernah. Itu nggak pernah ada diyakini orang Kristen. Bahkan kami orang Ortodoks maupun orang Katolik yang percaya dan menyebut Maria itu Bunda Allah, bukan berarti dia Allah sang ibu. Bunda Allah itu dikarenakan bayi yang dikandung itu adalah Allah pada dasarnya karena firman Allah. Dan telah dikandung oleh Bunda Maria. Jadi dia bundanya dari Allah yang menjelma ini loh. Bukan bundanya Allah Bapa, tidak ada itu. Jadi kalau karena kita mengakui Yesus itu sebagai firman Allah, bersifat Allah, ketika dikandung Bunda Maria, ya Maria jadi bundanya Allah ini. Allah firman ini yang mengandung di dalam dia. Tapi bukan dianggap sebagai istrinya Allah, tidak ada. Alkitab mengatakan justru Maria itu apanya Allah. Kita baca di Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Nah itu hambanya Allah, bukan istrinya Allah. Dan kalau dia disebut ibu Allah, artinya ibu dari firman yang menjadi manusia. Coba kita baca di dalam Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku. Ibu siapa? Ibu Tuhan. Maria disebut oleh Elizabeth sebagai ibu Tuhan. Dan inilah yang oleh gereja disebut sebagai kata lain sebagai Theotokos. Dia yang memberi kelahiran secara manusia kepada Sang Theos, pada Allah, yaitu Allah Sang Firman. Jadi sebutan ibu Tuhan atau Bunda Allah itu bukan karangan gereja, itu memang bahasanya Alkitab gitu loh. Tapi sungguh aneh bahwa banyak orang Kristen yang mengatakan itu karangan ini, karangan itu. Tidak, itu Alkitab itu yang mengatakan itu. Karena apa? Karena kalau kita mengaku Yesus adalah Allah karena dia firman-Nya Allah, ketika dia dikandung oleh Maria sebagai anaknya, ya Maria ibunya Allah ini, Allah yang menjelma jadi manusia, gitu kan? Nah itu. Jadi kalau begitu, Maryam tidak pernah dianggap sebagai bagian dari Tritunggal. Apa yang disebut dengan Tritunggal? Tritunggal itu adalah Allah yang satu, yang mempunyai firman sejak kekal di dalam dirinya, dan yang punya roh sejak kekal di dalam dirinya. Melalui firman-Nya ini, dia menciptakan dunia. Melalui rohnya ini, dia memberi hidup kepada yang diciptakan melalui firman. Jadi tidak ada tiga Allah. Allah yang satu ini disebut Bapa, karena dia yang menjadi asal-usul segala sesuatu. Firman-Nya yang satu itu disebut anak, karena keluar dari Bapa. Dan rohnya itu disebut juga nafasnya Allah. Coba kita baca di dalam Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi yang membuat manusia dan membuat manusia hidup itu adalah roh Allah yang disebut juga nafas yang maha kuasa. Jadi yang disebut roh Allah itu nafasnya Allah. Sebagaimana nafasnya manusia itu ada di dalam manusia, keluar dari manusia. Demikianlah nafasnya Allah itu ada di dalam Allah, tapi keluar dari Allah juga. Coba kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Sebagaimana roh manusia ada di dalam manusia, maka rohnya Allah ada di dalam Allah. Tapi roh ini juga yang keluar dari Allah. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Yang keluar dari Bapa. Di dalam Bapa, keluar dari Bapa. Seperti ya roh saya ada, nafas saya ada dalam saya, tapi keluar dari saya juga. Pikiran saya ada dalam saya, tapi juga keluar dari saya. Tapi tidak membuat ada tiga saya. Karena baik roh saya maupun kata-kata saya ada di dalam saya. Demikianlah rohnya Allah dan firman-Nya Allah ada di dalam Allah.
dan keluar dari Allah, tapi tidak ada tiga Allah, ada satu Allah. Sebab roh Allah dan firman Allah itu satu di dalam hakikat Allah dan memiliki hakikat yang satu dengan Bapa. Maria tidak termasuk dalam pemahaman tentang Tritunggal itu. Yang diimani orang Kristen memang seperti itu. Iya, itulah imannya orang Kristen. Ya, ya. Jadi sebenarnya tidak akan mengurangi konsep tauhid ya. Iya, enggak. Ya, Romo, ada yang kadang-kadang narasi nih yang sering muncul dan bisa membuat banyak orang Kristen juga kadang-kadang sebagian bingung begitu, katanya bahwa Yesus itu baru diangkat menjadi Tuhan itu ketika konsili Nikea. Jadi sebenarnya gereja aja itu yang mengangkat Yesus itu sebagai Tuhan. Apakah ini benar? Tadi sudah kita baca dalam Alkitab itu sendiri sebelum ada konsili Nikea, 300 tahun sebelumnya. Ya. Di dalam Lukas tadi sudah disebut, Yesus sudah disebut Tuhan kok ya. Jadi konsili Nikea lebih ke arah menegaskan. Menegaskan karena di konsili Nikea itu diadakan untuk melawan Arius yang mengatakan pernah ada waktunya di mana anak Allah ini pernah tidak ada. Kalau anak Allah pernah tidak ada, berarti kalau dia ada baru ada permulaannya. Kalau dia permulaannya berarti dia ada permulaannya, berarti dia ciptaan. Kalau dia ciptaan berarti dia bukan ilahi. Nah, untuk itu gereja melawannya melalui konsili Nikea itu. Jadi bukan mengangkat Yesus. Gereja menegaskan apa yang diyakininya selama ini dan untuk melawan ajaran Arius yang salah itu. Romo, apakah cukup mengakui Yesus hanya sebagai nabi atau guru moral? Lalu apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi lain? Ya kalau itu, kalau dia hanya nabi dan guru moral, ya dia tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Dia bukan penebus, dia hanya pengajar moral saja. Karena kalau nabi-nabi itu adalah orang yang dipilih Allah, lalu diberi sebagian dari firman-Nya untuk disampaikan kepada manusia yang lain. Yesus kan bukan begitu. Yesus bukan orang yang dipilih untuk diberi firman. Tapi Yesus adalah firman yang jadi orang. Loh, beda kan? Orang yang menerima firman dan firman yang jadi orang kan beda. Firman yang jadi manusia. Sebagai firman dia kekal. Maka Yesus itu mempunyai kekekalan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain menerima firman. Firman. Nah, kalau Yesus adalah firman yang jadi manusia itu. Dengan demikian kalau Yesus dia adalah nabi, risalah kenabiannya adalah dirinya sendiri. Ya dialah nabinya, dialah firmannya gitu loh. Jadi beda. Beda sekali ya. Iya. Dan oleh karena dia adalah firmannya berarti dia punya keilahian. Itulah sebabnya dia bisa menebus, mengalahkan kematian. Sebab di dalam dirinya memiliki kekekalan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Nah kalau Yesus berarti kan jelas sekali ya dari pemaparan Romo tadi, benar-benar Tuhan. Nah kalau jika Yesus benar-benar Tuhan, ini sebenarnya dampaknya apa bagi hidup manusia hari ini, baik orang yang percaya maupun ya, tidak kalau percaya. dia benar-benar Tuhan berarti dia punya kuasa. Dan dengan kuasa itu dia akan menyelamatkan kita. Dia akan mengubah kita menjadi mulia. Kita baca Filipi 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan Terus? dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi Tuhan Yesus akan datang dari surga sebagai juru selamat. Lah menjadi juru selamat itu sebagai yang bagaimana? Yang akan mengubah Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Kenapa tubuh kita hina? Karena bisa mati, bisa busuk, bisa lapuk. Dan itu akan diubah. Diubah menjadi apa? yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itulah keselamatan itu diubah menjadi seperti tubuhnya Yesus yang sekarang mulia itu. Bukan hanya sekedar masuk surga. Jadi akan diubah seperti tubuhnya yang mulia itu. Bagaimana dia bisa mengubah? Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kuasa apa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya? Kuasa sebagai Tuhan. Makanya kalau kita mengakui Yesus Tuhan, kita diselamatkan. Karena kita mengakui dia dapat dan mampu untuk mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga menjadi mulia seperti tubuhnya itu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Romo. Kalau Yesus benar-benar Tuhan, Yesus adalah Mesias, dan
melalui pemaparan Romo Daniel tadi jelas sekali ada kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab, ada bukti sejarah dan sebagainya. Kalau begitu penebusannya berarti kan penebusan yang sempurna, penebusan yang tidak kebetulan, memang itu bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nah, bagaimana kalau ada orang yang menolaknya, Roma? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya dikatakan dalam Yohanes pasal 3:18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yaitu konsekuensinya. Dan 2 Tesalonika 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Terus? Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mengadakan pembalasan kepada mereka yang tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Baik, terima kasih Romo. Untuk sebelum kita akhiri nih sebagai penutup, Romo mungkin ada pesan untuk orang Kristen dari pemaparan kita, apa yang Romo ingin pesan? Ya, bagi orang Kristen jangan sekedar mengakui Yesus itu Tuhan, tapi tidak mengikuti perintah-perintahnya. Karena Tuhan itu artinya penguasa. Penguasa itu untuk ditaati. Kalau dari mulut saja mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi tidak ada ketaatan dalam kehidupan yang sungguh-sungguh, dan hidupmu masih hidup seperti orang duniawi, suka mabuk-mabuk, suka selingkuh kanan kiri, suka hidup dalam perzinahan, percuma kamu jadi Kristen. Karena Alkitab mengingatkan kita di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya. Hanya dengan mulutnya mengatakan Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau hanya mulutnya mengatakan Tuhan, orang itu tidak akan masuk kerajaan surga. Melainkan siapa? Melainkan dia yang melakukan. Bukan yang berseru, melainkan yang melakukan. Itu loh. Kalau hanya berseru, ya saya Tuhan, saya percaya Yesus, tapi hidupmu mencuri ya mencuri, berbohong ya berbohong, berzina ya berzina, mabuk ya mabuk. Loh, terus apa efeknya itu Tuhan, tetapi kamu tidak ada ketaatan. Kalau mengaku dia itu Tuhan, ya harus ada ketaatan di dalam dirimu. Pada hari terakhir pada hari akhir zaman nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nubuat, mengusir setan, mukjizat, itu bukan menunjukkan kamu sudah taat. Sebab mukjizat dan semuanya itu bukan menunjukkan kesucianmu, tapi menunjukkan kuasanya Allah yang dapat memakai siapa saja. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kalau nubuat tetapi bisa mukjizat tetapi membohongi umat, ada kan? Berbuat mukjizat tapi menipu, berbuat mukjizat tapi selingkuh, percuma. Mukjizat tidak akan menolongmu untuk diterima oleh Allah. Kita dipanggil bukan hanya untuk sekedar mendapatkan mukjizat, melakukan mukjizat, tapi dipanggil untuk hidup kudus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Biarpun kamu bisa bahasa lidah. Mungkin sebulan kamu tidak ngomong apa, ngomongnya bahasa lidah saja. Dan itu tidak akan membawa kamu ke surga. Tidak membawa kamu pada keselamatan. Tapi kekudusan itu yang membawa kita untuk menyatu dengan Allah. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat saja tidak bisa, apalagi menyatu. Makanya marilah kita hidup dengan hidup Kristen yang benar, bukan hanya sekedar hanya membesarkan emosinya saja, melalui pengalaman ini, pengalaman itu. Tapi marilah hidup dalam ketaatan, di dalam kekudusan. Saya kira itu yang dapat
saya berikan. Terima kasih Romo. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengaku dan percaya Yesus Tuhan, taati Dia. God Lover, setelah mendengar penjelasan dari Romo Dr. Daniel Biantoro, kita bisa lihat bahwa Yesus memang tidak datang dengan gaya deklarasi politik atau keagamaan seperti yang diharapkan orang Yahudi waktu itu maupun yang mungkin kita harapkan saat ini. Tetapi justru melalui kata-kata, tindakan, kuasa, dan kasih-Nya, Dia menyatakan siapa dirinya dengan cara yang dalam, penuh hikmat, dan sesuai dengan nubuat para nabi. Dia tidak hanya berkata, akulah Tuhan. Dia menjadi Tuhan yang hadir menderita, menebus manusia yang berdosa. Pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu semua ini, apa respon kita? Jangan sampai Anda menyesal karena menolak keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Romo sudah berbagi dengan kami di Diaspora TV Talkshow saat ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Buat Anda yang diberkati dengan Talkshow ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe channel Diaspora TV. Sekarang saatnya tekan tombol itu karena akan ada banyak topik menarik lain yang akan bisa menguatkan iman dan memperluas wawasan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini sampai terakhir. Sampai jumpa kembali di acara dan berbagai program Diaspora TV selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selalu ku di dalammu, walau badai datang menghadang, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah kau biarkan. Yesus Engkau segalanya bagiku, Tuhan Kaulah harapanku.